Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Fatimatu Soleha di channel Ungu Film. Anjas. Film ini sempat lewat di FYP gue dan cukup rame buat diobrolin. Jadi pengen bahas juga kan? Film berjudul Talk to Me menceritakan tentang sekelompok pemuda yang bermain-main dengan sebuah patung tangan yang bisa bikin mereka kesurupan hantu dan bertingkah aneh. Awalnya sih asik ya, tapi apa bener seasik itu? Biar gue dan tim makin semangat, bisa yuk subscribe kita dulu. Kalau udah, mari kita gaskan. Cerita diawali dengan seorang remaja bernama Cole yang mencari adiknya bernama Duckett yang udah dalam kondisi ngigau dan badannya penuh luka. Dia ngebawa adiknya pergi dari pesta sambil direkam sama orang-orang pesta di sana. Saat Cole meminta orang pada gak ngerekam, tiba-tiba Duckett ngambil pisau dan nusuk kakaknya lalu ke wajahnya sendiri. Dan inilah Talk to Me. Cerita berlanjut pada seorang pemuda bernama Mia yang berkabung atas kematian ibunya 2 tahun yang lalu. Lagi nyuci piring, dia ditelepon sama adik sahabatnya bernama Riley untuk menjemputnya pulang. Saat di perjalanan, mereka menemukan seekor kanguru sekarat di tengah jalan. Alih-alih menyelamatkan kanguru agar bisa hidup ataupun mati, Mia malah putar balik mobilnya dan ninggalin kanguru itu menderita. Mia dan Riley sampai di rumah menemui sahabatnya Mia sekaligus kakaknya Riley bernama Jade. Saat ini permainan kesurupan lagi viral di sekolah mereka. Jade dapat info kalau permainan itu diadakan malam ini. Jadinya dia ngajak Mia pergi ke sana sekalian ketemu sama Ayang Daniel. Si Riley ini maksa ikut dengan ngancam ke kakaknya. BTW, Daniel ini pacarnya Jade dan mantannya Mia. Buset. Jade akhirnya ketemu sama Daniel. Dia juga diperingatkan sama temennya bernama Hailey agar Mia gak ngaco pesta kali ini. Setelah semuanya aman, Hailey memulai permainan kesurupan. Pemilik pesta bernama Josh pengen Mia nyobain. Dan dengan senang hati, Mia bersedia mencoba pertama. Ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi. Pertama, pemain wajib dirantai biar gak kemana-mana. Permainan dimulai ketika pemain mulai kesurupan. Itu pun harus kurang dari 90 detik. Lebih dari itu, arwahnya gak mau keluar dari tubuh pemain. Lilinnya akan jadi jembatan antara dunia manusia dan roh. Oke, permainan dimulai. Mia menggenggam patung tangan dan mengucapkan "Talk to me". Seketika itu juga muncul arwah kakek tepat di depan mata Mia dan dia refleks melepas genggamannya. Dia mencoba lagi dan ketemu sama arwah pria gemuk. Setelah Mia mengucap "I let you in", seketika dia kesurupan. Orang-orang pada ketawa ngeliat tingkah Mia. Bahkan mereka pada takjub karena efeknya itu bisa sampai gerakin pintu dengan sendirinya. Mendekati waktunya, Hailey menyuruh Josh untuk mengakhiri sesi. Tapi tangan Mia ini gak mau ngelepas genggamannya. Suasana jadi tegang ketika lampu mulai padam dan waktunya melewati 90 detik. Untungnya Mia bisa tersadar dan dia menyukai sensasinya. Karena masih parno dengan kejadian di pesta tadi, Riley minta ditemenin tidur sama Mia. Dia kepo sama penyebab kematian ibunya Mia. Jadi, emaknya Mia itu wassalam karena gak sengaja kebanyakan minum obat tidur. Anehnya nih, kuku ibunya Mia itu rusak karena habis nyangkar sesuatu yang berbahan kayu. Sejak saat itu, Mia mengalami depresi berat dan kesepian. Untungnya sekarang Mia udah punya Jade dan Riley. Setelah dengerin Mia dongeng, Riley tertidur saat nonton video. Mia ngamanin HP dan earphone Riley ke tempat aman dan lanjut tidur. Tapi kok ada tangan hitam gitu? Siapa tuh? Malam selanjutnya, permainan kembali diadakan di rumah Jade karena si Daniel pengen nyoba. Info dari Josh nih, katanya patung itu di dalamnya ada tangan beneran yang dibalsemin. Ada yang bilang tangannya cenayang sampai tangannya setan. Terlepas dari itu, Daniel beneran mencoba rasanya kesurupan. Walau sempat kelihatan tercekik, dia akhirnya berhasil kesurupan arwah yang nafsunya tinggi. Buset. Sampai anjing aja sampai dicium loh. Apa gak kelewatan tuh? Untuk menghindari kejadian kayak tadi, mereka mengusir anjing Jade dan mulai menikmati permainan sampai pada puas. Sampai suatu ketika, si Riley ini pengen nyoba main juga. Jelas Jade melarang keras. Sedangkan Mia memperbolehkan tapi cuma semenit. Akhirnya diturutin tuh. Tapi kondisinya jadi berubah ketika Riley malah kesurupan ibunya Mia.
Entah durasi waktunya yang terlalu lama atau ada faktor lain, si Riley ini tiba-tiba banting pala ke meja dan hendak nyabut matanya sendiri. Buset, ngeri banget dah. Semuanya pada panik dan segera memanggil ambulan. Mia merasa bersalah, sedangkan Hailey dan Josh panik karena sebelumnya mereka sudah dicurigai polisi atas kematian Duckett di awal cerita. Ya karena udah terlanjur seperti ini, mereka yang ada di pesta termasuk Hailey dan Josh terpaksa menghadapi polisi untuk dimintai keterangan. Mia auto diusir dan kembali ke rumah ayahnya. Gak ada yang tahu kalau patung tangannya itu dibawa sama Mia. Riley masuk ruang ICU. Daniel memanggil Jet karena Mia merasa bersalah dan pengen menjenguk Riley. Ya kali mbak, hati lagi pada panas lu malah nyamperin. Mia langsung diusir sama Jet dan emaknya. Tapi ketika lagi merhatiin pasien lainnya, Mia ngeliat bayangan dan suara ibunya tanpa wujud. Mulai halu nih. Dia merasa pikirannya mulai gak beres dan nganggep kalau penyakit depresi beratnya itu kumat lagi. Daniel yang gak tega lihat mantannya menderita, akhirnya ngajak pergi sambil ngobrol biar Mia ini merasa lebih baik. Singkat cerita, mereka sampai di kamar Mia di rumah ayahnya, yang otomatis Daniel jadi tahu kalau patung tangannya tuh ada di Mia. Di situ, Daniel meminta untuk gak tertipu sama setan yang menyerupai ibunya Mia. Tapi Mia ini benar-benar yakin kalau arwahnya itu adalah benar-benar ibunya. Abis cerita-cerita, Mia scrolling bentar lalu tidur. Dia bermimpi saat ibunya wassalam di hadapannya, lalu jarinya berubah jadi rusak. Mia jadi terbangun dan mendapati sosok perempuan botak yang ngemut jempol kakinya Daniel. Dia teriak-teriak biar Daniel segera bangun. Lah kok malah jadi Mia yang ngemut jempolnya Daniel. Ya otomatis Daniel jadi risih dan pergi ninggalin Mia. Wes, Mia frustasi dan gak tahu harus gimana. Dia nekat manggil ibunya pakai patung tangan demi mencari kebenaran atas kematian ibunya Mia. Katanya sih beliau gak sengaja wassalam aja, gak sampai kepikiran buat COD mandiri gitu. Ya terus ngapain juga pakai kebanyakan minum obat tidur bu kalau gak pengen COD mandiri. Ya pokoknya Mia percayalah kalau ibunya tuh gak akan ninggalin dia. Saking kesepiannya, Mia menggenggam patung tangan semalaman biar bisa dipeluk sama ibunya. Wah ini melanggar aturan banget sih kalau ini mah. Di rumah sakit, Jet dan ibunya mandiin Riley yang masih terdiam di kursi roda. Selagi emaknya pergi untuk ngangkat telepon, Jet lanjut mandiin Riley. Tiba-tiba Riley menggigit tangannya Jet, menjatuhkan diri dari kursi roda dan benturin kepalanya sendiri sambil ketawa gak jelas. Emang mulai sakit nih anak. Karena polisi tahu soal permainan mereka dan kondisi Riley yang makin parah, Mia dan teman-temannya ngumpul di suatu tempat. Josh baru bilang kalau ada pemain yang wassalam saat proses kerasukan. Ya, arwahnya bisa menguasai tubuh pemain. Terlepas dari itu, Mia curhat kalau dia jadi keseringan lihat penampakan ibunya walau gak main tangan itu lagi. Nah, kasusnya Mia ini sama kayak Duckett. Untuk mencari tahu, mereka bertemu dengan Cole di sebuah halte bis. Awalnya dia menghindar, tapi akhirnya Cole mau bicara setelah Mia bersimpati atas kematian Duckett. Menurut dia, Riley seharusnya bisa melawan dan mengusir arwah itu. Tapi karena mungkin Riley ini terlalu lama bermain dan emosinya yang belum stabil, anaknya jadi susah buat diselamatin. Jet turun dari bis dan lagi-lagi menyalahkan Mia atas apa yang terjadi dengan Riley. Daripada cuma nyalahin doang, Mia ngide buat melakukan permainan itu pada Riley sekali lagi. Karena gak ada yang tahu apakah lilinnya udah dimatiin apa belum kan. Awalnya pada nolak, tapi ya apa salahnya mencoba ya kan? Toh cuma beberapa detik doang. Mia, Jet, dan Daniel pergi ke ruang inap Riley untuk nerapin idenya Mia. Tapi kalau sekedar tiup lilin doang, ya jelas gak ada efeknya lah. Mia geram dan nekat berbicara dengan arwah lewat patung tangan. Dia ketemu sama anak kecil yang nunjukin ke alam lain di mana Riley disiksa oleh banyak orang. Sehabis lihat pemandangan mengerikan, Mia pulang ke rumah dan disambut dengan bapaknya untuk memberitahu surat terakhir ibunya. Intinya Mia gak perlu khawatir lah dengan ibunya, karena beliau sudah menemukan ketenangan dan kedamaian. Tapi Mia melihat sosok ibunya dan bilang kalau ayahnya itu bohong. Lah kok gitu sih? Mia minta waktu sebentar di kamarnya untuk bicara dengan arwah ibunya yang bilang kalau ayahnya itu sudah kerasukan hantu jahat. Selain itu, Riley juga harus segera dibebaskan biar gak menderita lagi. Sementara itu, ayahnya Mia menemukan patung tangan yang ada di dalam tas Mia. Kalau bapaknya di bawah, terus yang gedor-gedor pintu kamarnya Mia siapa dong? Tiba-tiba muncul arwah mirip bapaknya Mia yang masuk dan menyerang Mia. Ayah Mia khawatir dengan teriakan Mia di dalam kamar. Begitu berhasil didobrak dan mau menenangkan anaknya, Mia malah nusuk ayahnya sendiri pakai gunting. Bisa pas gitu ya? Pagi harinya, Mia menelpon Jet dan meminta untuk pergi ke rumahnya untuk ngasih satu info. Tanpa Jet sadari, Mia udah sampai di rumah sakit dan masuk ke kamar Riley.
Gak lama, ibunya Riley datang dan meminta maaf karena udah nuduh Mia yang enggak-enggak. Dirasa aman, Mia meminta waktu berdua bersama Riley. Seketika itu juga, dia melihat sosok mengerikan yang ada di tubuh Riley. Dia hendak menusuk Riley dengan gunting, tapi nggak jadi dan akhirnya membawa Riley keluar. Jet mendapati ayahnya Mia wassalam di rumahnya. Dia segera menghubungi ibunya untuk mencegah Mia ketemu sama Riley. Tapi mereka semua terlambat. Mia udah terlanjur membawa Riley ke pinggir jalan raya. Sebelum ditabrakin, Mia dibisikin arwah ibunya untuk segera mengakhiri hidupnya Riley. Tanpa diduga, Mia yang malah nabrakin dirinya. Dengan penuh luka, dia bangun dan melihat Riley yang dipeluk sama Jet. Di akhir cerita, Mia berpindah ke rumah sakit, lalu pindah lagi ke tempat yang gelap. Dia melihat seseorang sedang mengulurkan tangan ke arahnya. Ternyata, Mia wassalam dan jiwanya terperangkap di patung tangan untuk selamanya. Gila, plotnya emang bener-bener ya. Jadi itulah film Talk to Me. Gue tahu sih film ini kenapa rame. Selain premisnya yang unik, ternyata ada soundtrack yang cukup terkenal di TikTok. Ya kalian cari sendirilah lagunya. Soalnya pasti kena dolar kuning kalau ditaruh sini. Gimana menurut kalian? Apakah arwah ibunya Mia benar-benar ada dan terjebak di patung tangan seperti Mia? Atau itu cuma tipuan setan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Request film atau series juga bisa sekalian di kolom komentar. Atau kalau kalian punya cerita horor, bisa banget kirim ke email kita di bacahoror60@gmail.com. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan main-main sama arwah. Kita nggak akan tahu apakah arwah yang mendatangi kita itu baik atau enggak. Iya kalau arwahnya mau pergi. Kalau enggak kan, mampus lu. Oke, kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.